Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Prila Marsingga, SSOS MIPOL, selaku dosen pengampu mata kuliah Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kemudian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Papua yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video kreatif ini. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tema yang diusung dalam pembuatan video kreatif ini yaitu mengenal kehidupan masyarakat Papua serta menjalin pertemanan antar budaya. Dan tak lupa, saya ingin memperkenalkan nama saya yaitu Puputon Agustin, NPM 1910631180103. Kemudian dilanjut oleh Saudara Raffi. Halo, nama saya Muhammad Raffi Febrian, asal saya dari Bekasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hairia, asal saya dari DKI Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Setyananda Suharti, saya dari Bekasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Manasya, asal saya dari Bekasi. Halo, perkenalkan nama saya Syarul Alim, asal dari Karawang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Sukmawati, asal saya dari Jepang. Hai, nama saya Muhammad Fajan Gawan, asal saya dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terima kasih teman-teman dari anggota kelompok Big Plans kelas ilmu pemerintahan 4C. Kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman dari Papua yang telah hadir dalam pembuatan video ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Nurmalasari. Biasanya orang-orang panggil saya dengan sebutan Titin. Perkenalkan, saya nama Irsan Yunus Suretma. Perkenalkan, nama saya Jainat Maria Mainunaki. Perkenalkan, nama saya Lili Tasya, biasa dipanggil Lita. Perkenalkan, saya nama Rahul Musa'ad. Perkenalkan, nama saya Holly Seputidea. Kenalkan, nama saya Gloria Tiffany Mamusu, saya sering dipanggil Gloria. Sabu nama Amsal Wijasana Cipayung. Umur saya kurang lebih 20 tahun. Usia 20 tahun. Usia saya 19 tahun. Umur saya 21. Sekarang umur 21 tahun. Saya 18 tahun. Usia saya saat ini 19 tahun. Sekarang tahun ini saya umur 20 tahun. Saya mempunyai hobi banyak sekali. Salah satunya bermain badminton. Yaitu hobinya futsal dan sepak bola. Hobi saya bermain musik, terus menyanyi juga. Hobi saya saat ini yaitu berenang. Dan sapu hobi sih kalau bisa dibilang saya hobi memasak. Saya sekarang taruna aktif di sekolah pendidikan, yang mana sekolah tersebut di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Saya sekarang lagi sibuk KKN dan revisi proposal. Kesibukan saya sehari-hari untuk saat ini untuk kuliah, saya lagi ada sementara kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai saya yang ya bisa dibilang minimum. Jadi ada mau perbaiki cuma satu mata pelajaran saja. Saya tinggal di Sorong, Papua Barat. Kegiatan sehari-hari saya yaitu berkuliah. Sekarang lagi mengambil pendidikan di salah satu universitas di Kota Malang. Belakangan ini saya disibukkan dengan kegiatan perkuliahan dan kegiatan dari himpunan mahasiswa yang saya ikuti di kampus. Dan kesibukan saya saat ini saya sedang kuliah dan juga saya ada bantu Sapace, ada beberapa pekerjaan yang saya harus kerjakan setiap hari. Saya akan menjelaskan sedikit kehidupan saya. Sekarang saya di Papua, lebih tepatnya itu di kota Manokwari. Nah, kehidupan saya di Manokwari itu di Manokwari ya, khususnya Papua, maksudnya semua Papua ya, tidak beda jauh dari Jakarta. Ya, pokoknya tidak beda jauh dari Jakarta. Semuanya tuh mungkin pokoknya sama.
kerjanya di pagi hari dan pulang kerjanya di sore hari. Mungkin perbedaannya itu di sini tuh tidak macet. Di sini tidak macet dan juga tidak ada pengemis. Bicara soal biaya kayak misalnya biaya makan atau transportasi yang ada di Papua, di sini agak lebih mahal ya, agak lebih mahal. Tapi mungkin itu kalian bisa dengar di di kota-kota lain, di kota Papua yang maksudnya di kota-kota lain. Tapi kalau khususnya di Manokwari, karena saya tinggal di Manokwari, di sini untuk biaya makan tidak terlalu mahal karena kalau kita pintar tawar menawar pasti tidak mahal ya. Di sini tuh misalnya ini saya bicara soal makanan-makanan yang ada di warung-warung yang sudah jadi, makanan yang sudah jadi itu paling mahal itu 15 sampai 18 ribu. Tapi kalau misalnya makanan yang kita nanti kayak macam di pasar, ada yang 5 ribu, ada yang 10 ribu, jadi bisa dibilang murah-murah mahal murah-murah mahal. Tapi ya itulah kehidupan sehari-hari di Papua. Terus destinasi wisata juga di sini juga banyak, seperti mungkin pantai atau kolam renang atau lain sebagainya di sini ada. Terus di sini juga ada mall. Mungkin di beberapa kota yang ada di Papua belum ada, cuman ada beberapa kota yang sudah ada mall. Jadi saya akan menjawab sesuai di mana tempat saya tinggal, yaitu di Kota Sorong, Papua Barat. Toleransi di sini sangat-sangat baik, saling menghargai satu sama lain, tidak ikut-menyikut antar umat beragama. Semua bebas menjalankan ibadah keagamaannya tanpa rasa takut. Toleransi di sini sangat luar biasa. Masyarakat di sini saling menghargai dan menganggap saudara meski berbeda keyakinan. Kalau di kotaku yaitu Fak Papua Barat, itu dominannya ke petani sama nelayan ya, karena di sapu kota. Nah itu lebih banyak rumahnya itu dekat pantai sama gunung, jadi lebih dominan sama nelayan sama petani. Pariwisata sangat penting dalam perekonomian masyarakat Papua, seperti tempat wisata yang dekat dengan rumah saya, Pantai Hamadi, Pantai Holbekam, dan beberapa tahun lalu yang diresmikan yaitu batasan wilayah antara Indonesia bagian timur dan Papua Nugini. Sejak akses menuju wisata tersebut semakin lancar, semakin banyak masyarakat Papua yang tertarik untuk sekedar berwisata di daerah tersebut. Dengan demikian, warga di daerah destinasi wisata bisa memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan serta membantu meningkatkan ekonomi di wilayah Papua. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya di bagian sektor pertanian. Papua sangat terkenal dengan hasil pangan yang berupa umbi-umbian, seperti halnya kentang, ubi kayu, ubi jalar, dan juga kacang hijau, kacang-kacangan, dan masih banyak hal lainnya. Pertanian di Papua juga salah satunya yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang paling menonjol seperti halnya jeruk manis, nanas, nangka, jambu biji. Itu yang bisa membantu perekonomian di daerah sini. Ya, menurut pandangan saya terkait pendidikan di Papua itu sendiri, tingkat pendidikannya cukup rendah karena banyak adik-adik di Papua, terutama di bagian pedalaman, di bagian kampung-kampung, nah itu masih banyak yang belum bisa mengenali huruf, terutama di pendidikan dasar. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin menurut saya sendiri kurangnya tenaga pengajar di berbagai daerah di pedalaman-pedalaman Papua, sehingga ketika mereka datang ke kota untuk belajar, masuk contoh dari SD ke SMP, nah itu yang saya lihat sendiri, yang saya perhatikan dulu itu masih banyak teman-teman saya yang dari Papua susah untuk menangkap pelajaran yang dikasih oleh guru itu sendiri. Mendatangkan atau memperbanyak tenaga-tenaga pengajar yang berkompeten, terutama khususnya di daerah-daerah pedalaman di Papua dan di daerah-daerah yang masih susah atau masih banyak adik-adik Papua itu yang masih belum mengenal huruf terutama. Itu solusinya ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua itu sendiri, yaitu terutama mendatangkan pengajar yang berkompeten yang bisa melihat kondisi adik-adik di Papua,
merubah cara mengajarnya dengan cara yang di Papua itu sendiri. Sebenarnya ketika semenjak pemerintah memulai fokuskan pembangunan di Indonesia Timur, sebenarnya untuk saat ini di tempat terkhususnya di tempat saya sendiri sebenarnya tidak terlalu merasakan dampak yang sangat-sangat signifikan. Mungkin kita hanya merasakan ada beberapa pembangunan tapi tidak terlalu signifikan banget. Tapi jika mungkin untuk di teman-teman kita yang di Papua di daerah yang lain, mungkin itu ada merasakan beberapa pembangunan yang lumayan signifikan, yaitu seperti dengan pembangunan Jalan Trans Papua, dan di mana Jalan Trans Papua itu sangat berperan penting gitu, dan juga menjadi salah satu sarana untuk membuat distribusi wilayah dan distribusi barang itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efisien. Menurut saya yang sangat penting dan dibutuhkan di Papua yang pertama adalah pendidikan, pemerataan pendidikan lebih tepatnya. Pendidikan di Papua ini seperti yang kita ketahui sangat tidak merata, terutama di daerah pelosok, dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta tenaga pendidik yang andal. Karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan pendidikan di Papua, sehingga sarana prasarana di sekolah yang ada di pelosok serta yang ada di kota-kota besar jadi sama, dan tenaga pendidik yang ada di pelosok jadi sama juga dengan tenaga pendidik yang ada di kota-kota besar di Papua. Selanjutnya, sarana prasarana umum seperti rumah sakit umum daerah serta rumah sakit jiwa. Ada juga pembangunan pasar-pasar mama Papua sehingga mama Papua ini memiliki akses untuk menjual hasil-hasil kebun mereka di satu tempat. Selanjutnya, adanya pembangunan pelabuhan serta bandara di daerah-daerah pelosok sehingga akses menuju daerah-daerah ini jadi lebih terbuka. Pemerataan harga sembako sehingga harga sembako yang ada di Papua ini sama dengan harga sembako yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia tengah. Menurut saya yang sangat penting adalah kejelasan dana otsus. Menurut saya dana otsus ini kurang adanya pembahasan lebih lanjut, di mana dana otsus ini seharusnya diberlakukan bukan hanya uang yang diberikan, namun harusnya ada impact nyata yang diberikan, sehingga masyarakat Papua ini tidak bergantung pada uangnya, melainkan fasilitas yang dibangun dari dana otsus ini, sehingga kegunaannya itu memiliki jangka panjang. Dan yang terakhir menurut saya penting dan dibutuhkan di Papua adalah pentingnya penjelasan tentang kesehatan HIV/AIDS, stunting, kaki gajah, malaria, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak yang diperlukan di Papua, namun menurut saya ini merupakan hal-hal utama yang sangat perlu diperhatikan dan dibutuhkan oleh masyarakat di Papua. Apuse kokonao yarabe sorendoreri influenzo baninema baki pase apuse kokonao yarabe sorendoreri influenzo baninema baki pase aswara kwa aravabie aswara kwa. Kita sesama manusia, apalagi saudara yang sama-sama tinggal di pangkuan ibu pertiwi, harus saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Kita adalah satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hargai perbedaan, karena perbedaan itu indah. Salam persatuan dari kami untuk Indonesia tercinta.